Kavi, Vera, Aduh, banget. tapi kok dikit banget tuh jadinya. Amat lah. Isma, Ya udah mulai. Vera, gimana mau mulai? Kameranya aja belum nyalain. Oh, belum nyalain. Mainin aja, Bu. Kalau yang nggak masuk. Abdul Kafi. PJ-nya kan, PJ gimana sih nyalain kameranya? Main, Bu. Saya lagi di makam, Bu. Di makam. Resna, Rafa, Risma, Ulfa, kok dimatiin lagi? Baik, kita mulai aja ya sekarang. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita pernah membahas tentang tata ruang kantor. Di sini ada yang masih ingat tata ruang kantor itu apa? Tahu nggak tata ruang kantor itu apa? Kalau ada yang tahu, saya kasih nilai tambahan. Apa, Bu, tadi, Bu? Tata ruang kantor itu apa? Tata ruang kantor. Yang kalian ketahui tentang tata ruang kantor. Nggak ada yang tahu? Atau masih searching? Nah, tidak searching. Bego. Terima kasih, Pak, Bu. Ada yang tahu nggak? Pengaturan dan penataan yang seefisien mungkin, letak perlengkapan dan perabot kantor di dalam ruang dan lantai kerja yang tersedia demi menjamin adanya dan keleluasaan kerja yang sebaik-baiknya bagi setiap karyawan. Dah. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa jawabnya? 5. Baik, terima kasih. Jadi sekarang kita membahas tentang tata ruang kantor. Sekarang saya share screen-nya. Oh iya, tugas minggu lalu yang video pembelajaran, siapa aja yang belum ngumpulin? Beluman saya. Siapa? Khairul Rizky, kenapa? Saya beluman, Bu. Kenapa belum ngumpulin? Lupa, belum sempat. Nanti saya kerjain, Bu. Iya, saya, Bu. Siapa? Di PKM, Kenapa? Bu. Banyak tugas. Banyak tugas. Olah, Bang Anissa. Yuk, taruh gue terima. Rafli udah ngumpulin? Nanti saya kumpulin. Khairul Rizky Udah. kenapa? Kan kemarin saya langsung ngebut. Oh, ngebut. Baiklah. Ini lagi ribet. Oke, kita mulai aja ya. Tapi nggak tahu udah kalau video. Video yang saya tanya itu video. Oh, video. Kayaknya tahu udah beluman kayaknya sih. Dikumpulkan ya hari ini. Baik, kita mulai aja pembelajaran hari Nggak ini. bisa, Bu, kalau hari ini. Kenapa? Saya nggak bisa lah hari ini. Terus bisanya kapan? Hari libur. Saya bisa hari libur. Oh ya udah, terserah kamu. Nawal udah? Enggak, Mung, saya nggak bisa. Kamis baru bisa. Bikin aja dikerjakan. Yaudah, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Buka
Ya sambil ngerjain. Kita membahas tentang tata ruang kantor. Pengertian tata ruang kantor. Tata ruang kantor yaitu pengaturan, perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Terus tata ruang adalah penyusunan alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi karyawannya. Lalu bentuk tata ruang kantor itu ada 3. Pertama itu tata ruang terbuka, tata ruang tertutup atau terpisah. Yang ketiga itu tata ruang gabungan. Nah, tata ruang terbuka itu ruang pimpinan dan para pegawainya yang berada dalam satu ruangan terbuka tanpa ada sekat pemisah. Kalau misalnya tata ruang tertutup, yaitu ada sekatnya atau ada temboknya. Susunan tata ruang ini yang dibagi dalam kamar-kamar ruangan terpisah. Ruangan ini pada umumnya dipisahkan berdasarkan pelaksanaan fungsi tiap-tiap bagian. Nah, terus yang ketiga, ada tata ruang gabungan. Tata ruang gabungan ini kombinasi antara tata ruang terbuka dan tata ruang tertutup. Untuk tetap menjaga wibawa pimpinan, maka dibuat satu ruang bekerja untuk seorang pimpinan. Kemudian, tata ruang terbuka, dia ada kelemahannya. Pertama itu ada tingkat kebisingan cukup tinggi karena sekelompok orang berada dalam satu ruangan yang sama. Bentar ya. Yang kedua, terpicunya tingkat depresi pegawai karena muncul perasaan adanya pengawasan secara kontinu. Yang ketiga, berkurangnya tingkat privasi dan kerahasiaan kerja. Keempat, menurunnya wibawa pimpinan khususnya bagi tamu karena batas antara pimpinan dan bawahan kurang menonjol. Nah, ada juga keuntungannya. Keuntungan tata ruang terbuka yaitu kemungkinan terciptanya pengawasan pegawai secara efektif, penataan ruang mudah dan praktis untuk dilakukan. Yang ketiga, hubungan antar pegawai serta pimpinan dapat terjalin lebih erat sehingga memudahkan untuk membangun kerjasama. Keempat, penggunaan ruangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kelima, biaya pengadaan peralatan kantor dapat diminimalisir. Kemudian, tata ruang tertutup atau terpisah. Ini contoh tata ruang tertutup atau terpisah. Keuntungannya itu tingkat privasi dan kerahasiaan terjaga. 2, wibawa pimpinan terasa cukup tinggi. 3, konsentrasi kerja masing-masing pegawai terjamin. Dan kelemahannya tingginya biaya pemeliharaan gedung, perubahan setting, tata ruang cukup sulit untuk dilakukan, hubungan kekeluargaan antar bagian seksi atau bahkan antar pegawai cukup sulit dikembangkan. Biaya pengadaan peralatan kantor meningkat. Nah, tata ruang kantor gabungan itu dia gabungan antara ruang kantor tertutup sama ruang kantor terbuka. Faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor yaitu ada cahaya, suara, sama warna dan udara. Kalau cahaya itu ada 4 yang jenis pencahayaannya, ada natural lighting, task lighting, ambient lighting, dan action lighting. Dan natural lighting ini dia cahaya alami, cahaya yang bersinar dari yang kita dapat berasal dari matahari. Yang kedua, cahaya task lighting itu cahaya yang hanya difokuskan kepada satu, misalnya contoh cahaya yang difokuskan hanya ke mejanya saja. Kalau yang ambient lighting itu cahaya yang berasal dari penggunaan lampu-lampu langit. Terus yang action lighting, pencahayaan yang digunakan di daerah tertentu, misalnya di lorong-lorong kantor, hanya digunakan di lorong-lorong kantor. Terus warna itu ada kuning. Kuning itu yang berarti dapat merangsang mata dan saraf sehingga cocok untuk menumbuhkan perasaan gembira untuk melenyapkan segala bentuk perasaan tertekan. Jadi misalnya kalau
kantor kalian yang berwarna kuning, jadi faktor yang mempengaruhi dapat merangsang mata dan saraf sehingga cocok untuk menumbuhkan perasaan gembira untuk melenyapkan segala bentuk perasaan tertekan. Kalau biru terkesan dingin, menggambarkan keluasan dan ketentraman sehingga dapat mengurangi ketegangan otot, tubuh, dan tekanan darah. Terus kalau merah itu memberikan kesan panas dan aktif sehingga dapat memacu panca indera dan jiwa semangat melaksanakan pekerjaan. Misalnya kalau warna putih itu dia menggambarkan kayak nyaman, tenteram, tenang. Kalau abu-abu serius, tenteram, dan damai. Terus ada udara. Udara itu syarat yang paling mendekati bagi seseorang untuk dapat bekerja dengan nyaman adalah suhu udara ruangan yang berada pada angka 25 derajat Celcius dengan nilai kelembapannya sebesar 45. Adapun untuk mengatasi suhu udara yang cukup panas lembab dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bisa memasang AC, membuat ventilasi udara, dan pakaian kerja dari bahan dingin dan mudah menyerap keringat. Kemudian suara. Suara ruangan kantor sejauh mungkin dijauhkan dari sumber kebisingan. Kedua, jika perlu digunakan bahan peredam suara pada langit atau dinding ruangan. Kemudian sampai sini ada yang mau kalian tanyakan? Itu kok Vera di mana? Vera, kok kamu tiduran? Ya Bu ya. Sampai sini saya mau bertanya ke kalian. Misalnya kalau kalian mendesain sebuah kantor, tata ruang kantor, warna tata ruang kantor apa yang kalian inginkan, atau itu tata ruang kantor terbuka atau tertutup atau gabungan? Tertutup warna biru. Merah. Kenapa? Siapa, Rafli ya? Merah. Tata ruang kantor Saya. Tertutup warna biru. tertutup Tertutup kenapa? warna Kamu pilih biru. tertutup kenapa? Biar privasi. Biar privasi. Terus warnanya? Merah. Kenapa merah? Warnanya biru lah. Kan biar semangat. Warnanya biru, kalau merah itu Gua juga berkobar api semangat. Oh. Yang kalau lain? merah mendingan biru. Yang biru siapa? Berisik apa? Yang bagusan yang merah udah. Yang lain gimana? Biru tuh biar adem. Biru tuh biar adem aja Bu rasanya. Cotoy lah. Jadi mau yang adem-adem. Yang lain gimana? Iyalah, panas mulu. Masa cuma Rafli aja? Sayur sop adem aja nggak Tapi Bu enak. dipanas-panasin. Tertutup warna biru Bu. Kenapa? Yang lain? Warna hitam. Hitam. Mana sih? Emang ada hitam? Hitam nggak ada. Emang kamu mau punya kantor hitam? Warna hitam. Gelap banget. Gak ada Itu semangat-semangatnya. Pera, Bu Pera. Ada itu warna putih. Putih itu tadi melambangkan apa? Mana sih masih gitu. Psikopat. Coklat. Hah? Psikopat. Tentraman. Psikopat kan gitu, Bu. Dia tentram, terus kayak diem-diem tapi menghanyutkan. Kok jadi curhat ya, Rafli? Psikopat. Kalau warna coklat tau nggak dia kenapa? Melambangkan apa? Nggak tahu, mungkin manis kali. Ambalan Bu, ambalan coklat. Pramuka. Jadi kalau coklat itu memiliki arti netral, itu rendah hati. Oh.
Oke, Coklat gini itu Bu. dapat memberikan kenyamanan, kehangatan, anggun, dan elegan. Pensiung. Hah? Enggak. Apa? Siapa yang Udah, ngomong Bu. tadi? Jadi. Yang lain kok nggak ada yang milih. Saya kan bertanya kalau Yang misalkan lain Yang lain kan nggak punya mulut, Bu. oh, Yang lain mau jadi astronot darat. mau jadi Ini nggak apa? mau milih Nggak punya mulut. astronot darat. Ibu tahu kan astronot darat apaan? Apaan sih? Udah lanjut, Bu. Nggak jelas sih, Yung. Tunggu loh. Ada yang mau kalian tanyakan nggak? Kalau nggak ada, jadi hari ini itu kalau nggak ada kita tutup aja ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Enggak ada, Bu. Baik. Manfaatnya, Bu. Masing-masing manfaatnya. Kenapa? Masing-masing manfaatnya, tata ruangnya. Kan ada tata ruang kantor, manfaatnya gimana. Kenapa? Iya, gimana maksudnya? Sebutin. Oh, ya udah manfaatnya itu. Kalau Manfaatnya misalnya kalian masing milih ruang. warna merah, misalnya Oh kalian iya itu manfaatnya itu. misalnya kalian memilih tata ruang terbuka, yaitu manfaatnya Wah, itu, merah itu tuh membara ya. ini kemungkinan terciptanya pengawasan efektif. Misalnya kalian memilih tata ruang terbuka. Jadi kalau tata ruang terbuka kan contohnya seperti ini nih, dia nggak ada sekat-sekatnya. Ya. Jadi nggak ada privasinya gitu ya? Nggak ada privasi. Jadi hubungan antara pegawai serta pimpinan itu dapat terjalin lebih erat. Tapi kalau misalnya kalau yang tertutup kan dia ada sekatnya. Kalau kita kerja ada sekatnya kan komunikasi antara pegawai bakal ada batasnya kan. Kalau terbuka dia nggak ada sekatnya. Jadi manfaatnya kayak lebih kalian bisa deket sama pegawai lain kayak gitu. Kalau tertutup kan beda ya. Jadi ya, lebih privasi seorang-seorangnya. Nggak bisa berkomunikasi ya. Kalian tuh terbatasi gitu. Nggak ada kayak yang kantor pada umumnya aja. Kenapa? Dia kayak kantor pada umumnya. Iya. Kalau gabungan itu gabungan dari antara terbuka sama tertutup. Jadi dia bisa ada sekatnya, bisa nggak ada sekatnya, atau enggak dia punya tembok yang warna putih yang kelihatan kayak gitu. Kalau yang terbuka, kalau pilihan terbuka ya itu berarti dia kayak hobi kantor yang nggak terlalu privasi gitu antara karyawannya. Iya Bu. Siap. Kalian mulai PKL kapan? Sekarang. Masih lagi PKL. PKL. Apa? Masih lagi PKL, Bu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kita tutup pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya, karena hari ini terakhir saya ngajar kalian, minggu depan udah dipegang sama udah 3 bulan Bu emang? 2 bulan. Oh 2 bulan? Insya Allah hari ini terakhir. Udah, 3 bulan. Terima kasih atas kerjasama kalian selama ini. Jika saya banyak kekurangan dalam mengajar kalian. Kenapa? Bu. Si Iyung benar-benar nih ya. Enggak Bu, lewatin ya. Saya banyak kekurangan atau saya pernah membuat kesalahan ke kalian atau kurang ngajar saya kurang jelas atau apa, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas kerjasama kalian selama 2 bulan ini ya. Oke Bu. Iya Bu. Selebihnya nanti tugas yang belum ngumpulin bisa dikumpulin. Saya tunggu sampai hari Minggu. Selebihnya udah sama Pak Dika ya. Oke Bu. Saya udah semua. Bu. Saya udah semua. Ya. Masih Iyung. Sekarang kita absen lagi ya. Kotor banget Iyung. Ngomong mulu lo. Semangat PKL-nya. Kita bukain kameranya dong. Screenshot lagi. Nongol lah, rame-rame. Gila udah pengen di screenshot. Dari tadi udah nyalain. Ngomong mulu. Cahaya.
Cahaya, Kavi, Risma, Resna nih paling rajin loh. Dari jam berapa dia hadir tapi kameranya nggak dinyala-nyalain. Tidur dia, masang muka doang. Dia masuk Zoom jam 9 kurang. Ime juga Baik, ya. tahu. Risma, Emang iya dari jam iya jam 9.40 kalau nggak salah. Atau 30, 9.30 dia masuk. Anak rajin. dia udah Bu. tidur berarti Bu. Fix kagak ada ngobrol-ngobrol itu dia. Dia tidur kayaknya masuk-masuk Zoom aja. Iya tidur kayak sih. Gak Iya, ada enak baik. banget. Bang, ngapain nggak? Ang? Kenapa, Cip? Jangan begitu, Bang. Kavi mana Baik. Kavi? Apaan sih, Yung? Cahaya, Enggak, Cahaya enggak. Pasar Ibu. Itu. Kenapa tuh, Tahun-tahun Gol? enggak. Cahaya nyalain kameranya. Gue masih lama. Betul. Cahaya kamu belum ngumpulin tugas ya? Saya juga belum mau. Ya udah. Wah, Zoom-nya berhenti nih. Ibu, Baik. Udah. Terima kasih ya. Saya tutup pembelajaran hari ini. udah di Terima screenshot. kasih. Bu, udah screenshot, Bu. Udah. Sita udah ke server sip. Kacau. Terima Cakep ya, kasih. Bu. Bu, ntar jelek lagi Bu di screenshot ya, Bu. Ya udah ulang Iya, ya. Cipa begitu. Udah makanya nyalain Terus kameranya pakai- semuanya. Kopi dulu, Ayo, Bu, ntar ayo, Bu. ketahuan orang Bu, ya, jam. Bu, gaya dulu, Bu, yang cakep, Bu. Udah belum? Satu, Tangan sekali. Tangan sekali. satu, dua, tiga. Adik kan Dah. ya, kan? Lagi dah. Terima kasih ya. Tutup pembelajaran hari ini. Iya, Wassalamualaikum See you warahmatullahi next time. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari, Mas, Bu. Wabarakatuh.
Bu.